Selamat malam, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel. Dan menjelang 17 Agustus, kita semua sudah berusaha memberikan warna-warna kemerdekaan. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, malam hari ini, teman-teman yang sudah standby sebagai narasumber ya, maupun saya sendiri, ya, berusaha menampilkan semarak-semarak 17 Agustus ya, agar kita semua di bulan Agustus ini bisa juga merayakan semangat kemerdekaan. Dan semoga melalui bisnis 3i Network ini kita semua bisa mencapai kemerdekaan finansial Bapak Ibu semuanya ya. Dan untuk itu saya sapa kembali terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Malam hari ini, di Jumat malam ini, kita acara spesial Bapak Ibu semua, karena pembicaranya banyak ya, ada 4 orang leader. Mereka semua berasal dari Bali, yang akan selama 1 jam spesial ini, akan memberikan banyak hal-hal positif untuk mengisi hari kemerdekaan kita di bulan Agustus ini. Dan tentunya bagi Bapak Ibu semua yang sudah siap mengikuti acara ini, masih banyak kursi kosong yang Bapak Ibu bisa penuhi ya, bersama dengan timnya, bersama dengan calon prospeknya, untuk bisa belajar malam hari ini dari anak-anak muda asal dari Bali. Seperti kita tahu Bapak Ibu semuanya, banyak sekali tantangan sejak pandemi corona ini menerjang Indonesia ya, dan Bali terutama juga ya, dari sektor pariwisata, dari sektor seperti hotel, rumah makan, dan Bali kan kawasan wisata Bapak Ibu semuanya ya, dampaknya luar biasa. Tetapi beruntung sekali, bersyukur sekali kawan-kawan kita di Bali banyak juga yang mengikuti bisnis 3i Network ini menjadi agen-agen, dan bisa dibilang cukup berhasil mengembangkan sayap bisnisnya ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, saya dengar hari ini, malam ini, topik yang akan nanti disampaikan oleh pembicara kita, topik yang sangat seru sekali. Ya, tapi nanti akan dikupas langsung oleh narasumber kita, Bapak Ibu semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang layar kameranya sudah terbuka, mohon kerjasamanya agar Bapak Ibu bisa berada dalam posisi yang baik ya, yang nyaman begitu, karena Bapak Ibu juga akan terlihat pastinya ya. Jadi usahakan kalau memang Bapak Ibu menyalakan kamera, maka jangan sampai nanti ada aktivitas yang tidak pantas, atau mungkin bajunya juga mungkin perlu diperhatikan, khawatir nanti akan menjadi sorotan dan dilihat oleh banyak orang begitu ya. Dan kalau memang Bapak Ibu hanya ingin menonton acara ini secara satu arah begitu, Bapak Ibu juga bisa matikan kameranya untuk mendapatkan penghematan kuota, seperti itu bisa juga ya. Ya, tapi kalau mau dibuka silahkan saja, tidak masalah. Yang penting pastikan jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang baik begitu. Dan saya undang juga Bapak Ibu semua untuk ikut menyemarakan acara kita dengan mengisi chat room ya, dengan sharing-sharing positif. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi kisah sedikit juga di sana ya. Mungkin baru bergabung sudah mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu semua, sebentar lagi kita akan masuk ke acara utama kita. Hari ini tidak ada presentasinya karena 1 jam spesial bersama pemuda-pemudi dari Bali ya, para pejuang kemerdekaan di era 2020. Mereka adalah para pejuang yang terus menyerang di saat pandemi corona ini sedang terjadi ya. Mungkin banyak sekali yang mengalami dampak kesulitan di sana-sini, tapi mereka-mereka termasuk perwakilan Bali yang menunjukkan semangat 17 Agustus, Bapak Ibu semua. Ya, karena itu kita akan langsung lihat profil pembicara kita. Langsung saja kita buka seperti berikut ini. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat, beliau adalah seorang leader di Bali dengan posisi saat ini Platinum Agency. Latar belakangnya adalah seorang tamatan mahasiswa keperawatan begitu, yang sekarang fokus full time di
bisnis 3i Networks ya, bergabung pada bulan September 2014 dan kurang lebih sekitar 2 tahun mencapai posisi Platinum Agency. Berhasil mendapatkan trip Korea gratis pada bulan Juli 2018. Dan beliau tidak sendiri di panggung malam ini, beliau akan didampingi oleh 3 orang leader dari timnya. Siapa mereka? Ini dia. Ada Ibu Anita Dewi, Bronze Agency, Pak Kadek Prasatya, Bronze Agency, dan Ibu Made Susilawati, Bronze Agency juga. Mereka punya latar belakang berbeda-beda, tetapi memiliki semangat yang sama ya. Semangat kemerdekaan Agustus ya 2020. Oke, langsung saja kita panggil leader narasumber kita pada malam hari ini, Pak Adi Antara. Selamat ya. Boleh dibuka dulu mikrofonnya Pak Adi. Baik. Oke. Selamat malam Pak Frans. Yes, selamat malam Pak Adi dan teman-teman. Andy dan Bu Sari serta kru 3i Lab Channel pada malam hari ini. Yes, Pak Adi, Yes. kira-kira apa yang akan menjadi tema seru yang akan Pak Adi bawakan pada malam hari ini? Saya dengar mengenai pola menyerang di kala pandemi ini, kayaknya seru juga nih. Seperti apa kok ininya, latar belakang dari tema ini Pak Adi? Oke, ya. Saya sapa dulu ya Pak Frans ya. Silakan. Halo Indonesia, merdeka! Ya. Baik, kenapa kita suarakan merdeka di awal? Karena kami di Bali 80% penghasilan para masyarakat di Bali adalah pariwisata seperti yang dikatakan oleh Pak Frans tadi. Ya, tapi karena pandemi corona ini membuat semua pariwisata tutup dan banyak orang yang kewalahan dan bingung mencari sebuah penghasilan. Kata merdeka kami ucapkan karena bukan hanya untuk bertahan malam hari ini, tapi kami mencoba untuk menyerang saat pandemi COVID-19 menyerang kami di sini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan semangat pagi, salam dahsyat dan luar biasa dimanapun Anda berada. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Adi Antara, saya latar belakang tamatan perawat, umur saya baru 28 tahun dan kami semua dari Bali. Ya, izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dan saya sekaligus akan memperkenalkan orang-orang yang ada di sebelah saya yang mereka sangat-sangat dahsyat dan banyak menginspirasi orang. Mereka dari berbagai latar belakang, mereka dari berbagai usia, tapi punya semangat dan punya kekuatan untuk menyerang di saat pandemik seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izinkan sharing materi saya dulu sebelum kita akan berbagi kisah dan perjuangan dari 3 bronze agensi saya yang ada di sebelah saya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, ya kita sekarang mau menuju ke 17 Agustus 2020 dan ini adalah hari kemerdekaan kita, di mana bulan kemerdekaan ini kita harus membuat semangat kita tambah merdeka. Ya, hari ini saya membagikan sebuah materi yang lagi banyak didiskusikan ya. Nah, nanti biar nggak belepotan saya. Nah, didiskusikan oleh semua kalangan pembisnis, yaitu adalah formasi menyerang saat pandemi. Nah, pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini ada di Zoom meeting ini. Pertanyaan adalah, Anda mau bertahan atau mau menyerang saat kondisi seperti ini? Oke, Anda bisa jawab di kolom komentar di Zoom hari ini. Saya yakin mungkin banyak orang ada yang masih bertahan, banyak orang yang mencoba untuk menyerang. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada Anda di bulan Maret awal terjadinya maraknya COVID-19 masuk ke Indonesia dan ada di Bali juga, dan kita benar-benar aktivitas benar-benar tidak aktif ya, kita stay di rumah ya, mesti kerja dari rumah, dan kami mencoba untuk bertahan di situasi seperti itu. Nah, tepat di bulan Mei kami mencoba bukan hanya bertahan, tapi kami mencoba bagaimana caranya selain bertahan dan menyerang. Dan hari ini pilihan kami bukan hanya bertahan, tapi kami mencoba untuk menyerang di pandemik seperti ini.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang kita kenal di luaran sana biasanya ada 4 musim, yaitu musim hujan, musim panas, musim dingin, dan musim semi. Pandemik seperti ini mengajarkan kita ternyata di ekonomi, ya di lembaga ekonomi ada 5 musim, di mana selain musim hujan, musim panas, musim dingin, dan musim semi, yang kelima ada musim anomali, di mana ini musim transisi yang biasanya terjadi 10 sampai 100 tahun. Nah, entah itu karena pandemi, entah itu karena krisis, dan yang lainnya. Nah, hari ini dan di pandemi COVID-19 ini kita memasuki musim kelima, yaitu adalah musim anomali atau musim transisi. Dan ini pasti akan terjadi 10 sampai 100 tahun sekali. Ya, kita lihat tahun 1918 itu ada namanya flu Spanyol, ya pandemik flu Spanyol. Terus berikutnya di tahun 1929 itu namanya ada depresi besar-besaran. Ya, ada tahun 1929, tahun 98 terjadi krisis moneter bahkan di Indonesia, dan 2008 kita mengalami namanya financial crisis. Ya, kalau kita lihat benar sekali, banyak pakar mengatakan memang musim kelima ini, musim anomali atau musim transisi ini memang terjadi 10 sampai 100 tahun sekali, ya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk menyerang di saat pandemik seperti ini? Yang pertama, ada 3 hal untuk menyerang pada saat pandemik seperti ini. Yang pertama adalah membangun plan yang relevan. Mungkin Bapak Ibu sebelum COVID sering membangun planning, membangun sebuah perencanaan yang sangat besar, ya, tapi hari ini mungkin kita tidak bisa merencanakan apapun yang besar, tapi membangun plan yang relevan itu salah satu buat kita menyerang di pandemik seperti ini. Artinya apa? Membangun plan yang relevan di bisnis ini seperti yang kami lakukan, itu contohnya adalah dalam sebuah grup WhatsApp yang dulunya kita gabungkan menjadi satu, kita membuat plan-plan yang relevan hari ini dengan membagi mana orang yang masih aktif di saat pandemi COVID-19 ini, mana yang dia masih hanya sebagai penabung pasif atau nasabah pasif. Ya, siapa yang jadi leader, yang masih bertahan, dan yang join di masa pandemik ini kami bedakan. Dan itu kami membangun plan yang sangat relevan, walaupun kecil-kecil, tapi kita bangun secara relevan, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh, ya. Atau kita membuat yang namanya work from home, bagaimana menggunakan sosial media dengan live Zoom seperti ini, ya, luar biasa. Dari 3i Live Channel sudah memfasilitasi, ada jadwal-jadwalnya. Yang dulunya mungkin kita sering offline, tidak pernah menyentuh online. Sekarang kita mencoba membuat bagaimana sistem ini bisa berjalan sesuai dengan online-nya, ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menyerang yang kedua adalah test everything. Nah, test everything ini tes dan coba segala hal yang belum pernah dan ambil resikonya. Jadi sesuatu hal yang saya pribadi dan tim belum pernah lakukan di pandemik seperti ini, banyak pelajaran yang kami dapatkan dan banyak hal yang kami coba yang belum pernah kami coba, yang belum pernah kami lakukan, dan mungkin resikonya kami belum tahu seperti apa, tapi kami coba. Karena sekali lagi, kami bukan hanya untuk bertahan, tapi kami menyerang di saat pandemik seperti ini. Ya, contohnya banyak hal. Kami kemarin COVID-19 di Bali sangat marak sekali, ya. Bahkan benar-benar kita aktivitas tidak bisa. Ya, pariwisata di Bali itu benar-benar sangat down banget, ya, tidak menghasilkan sama sekali, tidak produktif sama sekali. Yang kami lakukan untuk bisnis ini, kami mencoba survive, kami mencoba bagaimana hal-hal yang belum pernah kami lakukan di saat pandemi seperti ini. Salah satu contoh adalah bagaimana cara kami mendapatkan daftar nama baru. Sedangkan saya pribadi sudah join sekarang tepatnya 6 tahun, dan para leader saya sudah join lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Dan mungkin mereka sudah kebingungan mencari daftar nama di mana lagi. Nah, kami melakukan sampai survei
Kami melakukan survei ke lapangan, kami ketemu dengan orang-orang, sekaligus kami melakukan survei dan kami ajak tanya jawab agar kami bisa mendapatkan kontak-kontaknya. Dan kami juga melakukan prospecting secara online lewat Facebook, mungkin yang dulunya jarang ya melihat Facebook, jarang menerima pertemanan, tapi sekarang kami menambah pertemanan. Kami mencoba men-sharingkan segala hal yang menyinggung bisnis 3i Networks ini. Dan kami bungkus rapi dan itu yang kami lakukan. Kita selalu tes, kita selalu coba apa yang ada di pikiran kita untuk menyerang di saat pandemi COVID-19 ini. Dan menyerang yang ketiga adalah kami mencoba membangun momentum-momentum kecil. Seperti kami mencoba bagaimana menggunakan strategi 3-on-1 yang sudah diluncurkan oleh Pak Wancen yang sangat luar biasa. Kami mencoba gimana caranya agar branding, personal branding di sosial media. Kami mencoba bagaimana bisa menghubungi orang-orang yang masih membayar premi, kami list, kami hubungi satu persatu, ya, dan banyak cara yang kami lakukan dan kami membangun momentum-momentum kecil agar nantinya setelah kembali normal situasi ini, momentum itu akan menjadi ledakan di jaringan kami dan ledakan di bisnis 3i Networks ini pastinya, ya. Walau Anda semua hari ini melakukan momentum-momentum kecil pada bisnis ini, pada saat seperti ini tidak masalah. Yang penting kita membuat momentum-momentum kecil secara konsisten dan membuat plan secara relevan, dan pastinya plan Anda harus Anda tes selalu. Tes, coba lakukan, coba ambil resikonya, dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Walaupun momentum kecil yang Anda buat nanti pasti akan menjadi momentum sebuah ledakan di bisnis ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu materi dari saya, dan hari ini izinkan saya untuk mengenalkan beberapa leader-leader yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Made Susilawati, yaitu seorang bronze agensi dengan seorang ibu rumah tangga, dengan latar belakang ibu rumah tangga. Yang kedua ada Bapak Kadek Prastia, bronze agensi, seorang mantan karyawan farmasi. Dan yang terakhir ada Ibu Anita Dewi, bronze agensi, seorang mantan karyawan swasta. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan mengadakan sebuah talk show malam hari ini. Saya akan berikan beberapa pertanyaan dan mereka akan membagi kisah, perjalanan di bisnis ini, apa yang diperoleh, bagaimana prosesnya, kita akan kupas sama-sama. Oke. Yang pertama saya akan berikan pertanyaan kepada Ibu Made Susilawati, yaitu seorang ibu rumah tangga dengan kesibukannya yang sangat luar biasa. Kita kenal ibu rumah tangga sangat sibuk sekali, ya, apalagi ngurus anak, ada suami, ya. Belum kalau di Bali itu ada adat istiadat, yang mungkin waktu sedikit beliau punya. Tapi dengan komitmen dan kegigihan serta rendah hati untuk belajar, sekarang beliau di posisi bronze agensi dengan penghasilan 7-10 juta per bulan, seorang ibu rumah tangga, dan punya sebuah komitmen. Kalau saya bisa punya penghasilan seorang ibu rumah tangga, kenapa hanya mengandalkan penghasilan dari suami sendiri, ya? Kita akan bertanya kepada Ibu Susi. Ya, selamat malam Bu Susi. Ya, selamat malam Pak Adi. Oke, biar lebih kedengaran bagus suaranya ya, mungkin boleh di maskernya ya diturunkan sedikit. Oke. Saya ingin bertanya kepada Ibu Susi. Ya. Cerita singkat Bu Susi bergabung dan kenapa sih alasannya Bu Susi bisa bergabung di bisnis ini? Apa yang membuat Bu Susi semangat? Karena kan sedikit punya waktu, seorang ibu rumah tangga, mungkin banyak penonton kita di live Zoom ini sekarang banyak ibu rumah tangga. Nah, kita mungkin bisa dengarkan sharing dari Ibu Susi, seorang ibu rumah tangga. Silakan Bu Susi. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Malam ini saya senang sekali bisa berbagi kepada seluruh sahabat 3i dimanapun berada pada malam hari ini yang kebetulan bisa ikut live Zoom, ya. Jadi perkenalkan, nama saya Made Susilawati, tapi biasanya akrab dipanggil Ibu Susi, ya. Oke Pak Adi, saya cerita sedikit bagaimana sih awalnya saya bisa bergabung di program yang luar biasa ini.
dan akhirnya sampai saat ini benar-benar jatuh cinta sama program ini, Pak Adi. Ya, di awal saya diperkenalkan program ini, saya sudah langsung join, Pak Adi. Saya sudah langsung terima informasi ini dengan sangat senang hati, ya. Karena apa? Karena melihat ada peluang bisnisnya. Karena dari dulu saya bercita-cita atau saya mempunyai keinginan yang besar untuk bisa mempunyai karir dan bahkan mempunyai penghasilan sendiri. Dan saya ingin sekali menunjukkan itu kepada diri saya dan kepada keluarga saya. Seperti itu, Pak Adi. Bahkan ketika saya join, saya lupa diri saya siapa sebenarnya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak membatasi diri saya bahwa saya tidak punya teman yang banyak. Saya tidak pintar berbicara. Dan satu lagi, saya juga tidak mempunyai latar belakang pebisnis. Satu lagi, saya tidak punya uang untuk bisa bergabung di awal. Nah, karena hanya bermodal keyakinan saja Bapak Ibu, saya mencoba untuk memberanikan diri, melangkah satu langkah saja untuk mengambil keputusan yes pada saat itu. Ya, dan satu lagi yang tragisnya, saya tidak bilang kepada suami Bapak Ibu. Ya, karena tekad saya sangat besar bahwa peluang ini, bahwa bisnis ini akan bisa merubah kehidupan saya, akan bisa mewujudkan impian-impian saya lebih cepat seperti itu. Ya, hanya karena bermodal keberanian saja, saya rendahkan hati saya untuk ikut belajar terus-menerus dan bisa menerima informasi-informasi baru. Saya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, mengikuti mentor saya yang masih muda dan rekan-rekan saya yang ada di sebelah saya masih muda juga semuanya. Saya hanya semangat saja muda, Bapak Ibu, ya. Padahal saya sudah usia. Mungkin di luaran Bapak Ibu ada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin menonton ini ya. Aduh, sudah usia 40 tahun ke atas, sudah diam saja di rumah ngomong cucu seperti itu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Selagi masih produktif, kesempatan itu ada, udah saya ambil saja ya. Kenapa berdiam diri? Saya bekerja bukan untuk apa, tetapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang saya cintai, Bapak Ibu. Yes. Baik, itu Pak Adi. Dahsyat ya. Jadi luar biasa, Ibu Susi seorang ibu rumah tangga juga bisa. Artinya siapapun yang hari ini berlatar belakang seorang ibu rumah tangga, jangan mau kalah. Ya. Ya, kalau saya lihat dari segi umur ya, Ibu Susi ini seperti umur ibu saya yang sudah almarhum ya. Ya. Jadi biasanya saya sering panggil Momi ya, agar bisa jadi panutan seorang ibu. Oke. Ya, kita akan geser ke sebelahnya ya. Sebelah Ibu Susi ada Bapak Kadek Prastia. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah ini ada Bapak Kadek Prastia, yaitu seorang anak muda dengan latar belakang mantan karyawan farmasi. Nah, ini sudah mantan ya. Nah, jadi sudah resign dan fokus menjalankan bisnis ini. Sebelumnya saya kasih sebuah kejutan, ya sebuah foto yang sempat saya kepoin sosial medianya. Ya ini tampak dulu ya. Wah ini Pak Depras dulu seperti ini ya. Jadi seorang ya mirip ya dengan sebelahnya ini adalah vokalis Kangen Band. Tapi luar biasa sekarang sudah berubah, sudah lebih baik ya pastinya dari yang dulu. Dan sekarang inilah Bapak Kadek Prastia. Oke, kita akan diskusi ya dengan Pak Kadek Prastia. Ya, pertanyaannya adalah cerita singkat apa yang dilihat dari bisnis ini pertama kali dijelasin. Dan kenapa langsung join Pak Depras? Nah, serta apa sih alasannya menjalankan bisnis ini? Silakan Pak Kadepras. Oke, terima kasih ya Bapak Adiantara. Oke, selamat malam semuanya 3i Network Indonesia ya. Selamat malam 3i Live Channel ya. Saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Kadek Prasetya. Saya asli dari Bali. Ya, jadi pada saat apa sih dan kenapa sih saya memilih bisnis ini gitu ya, Bapak Ibu. Dan awalnya saya ngambil peluang ini, saya benar-benar waktu itu pada saat saya masih bekerja.
Ya, saya tepatnya bekerja di sebuah farmasi. Ya, yang saya tahu hanya obat. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sakit kepala gitu ya, saya tahu obatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan keuangan yang sakit, saya nggak tahu obatnya apa. Nah, seketika pada saat saya kerja di farmasi dan saya juga menjalankan yang namanya sebuah bisnis, yaitu bisnis konvensional. Ya, waktu itu saya joinan sama teman saya, yaitu saya buat bisnis yaitu liquid ya, liquid vape ya. Waktu itu saya dijalankan, saya kerja dan saya juga jalankan bisnis konvensional. Dan terakhir ya, singkat cerita, kita bertemu di suatu base camp ya, jadi kita ngumpul-ngumpul gitu ya, dan ngumpul-ngumpul, dan di sana pun saya ketemu dengan leader saya yang lagi sekarang vakum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, leader saya yang lagi sekarang vakum itu menawarkan yang namanya bisnis 3i Network. Nah, di mana bisnis 3i Network ini yang saya lihat adalah memang saya mata duitan Bapak Ibu ya, jadi saya suka uang ya. Ya, yang saya lihat adalah waktu itu bisnis ini sekali join dapat 3 tahun bonusnya. Ya, jadi kok aneh gitu ya, karena saya kerja dan saya berbisnis konvensional itu saya sekali jualan cuma dapat sekali saja Bapak Ibu uangnya atau bonusnya. Tapi kalau di sini kok beda gitu ya, awalnya saya negatif, kayak ini bisnis siluman gitu kan. Nah, karena apa? Karena sekali kita closingkan orang dapat 3 tahun bonusnya. Nah, itu saya benar-benar kayaknya nggak mungkin nih ya. Tapi kalau saya pribadi ya, karena teman saya itu punya teman saya yang nggak enak, akhirnya saya memutuskan ya udah deh saya bergabung. Dan itu saya bergabungnya benar-benar saya tidak punya uang. Ya karena apa? Karena kalau anak muda kalau megang uang zaman dulu tangannya gatel Bapak Ibu ya. Maksudnya gatel beli ini itu gitu ya, cicil ini, cicil itu gitu ya. Akhirnya saya saya nggak punya yang namanya uang untuk bergabung. Nah, baiknya teman saya dipinjamkan uang 400.000 Bapak Ibu untuk bergabung ya. Dan akhirnya dipinjamkan uang 400.000 dan saya berpikir untuk ya udah deh, yang penting sudah dibayarin ya, saya akhirnya join gitu ya. Nah, singkat cerita saya pulang gitu ya, saya pulang di jalan saya berpikir gimana caranya saya untuk yang namanya bayar premi setiap bulannya ya. Akhirnya saya ingat di tengah jalan, saya ingat gini, satu kali ngajak mitra dapat selama 3 tahun. Jadi itu terngiang-ngiang terus Bapak Ibu, 1 kali 3 tahun, 1 kali. Akhirnya saya kepo gitu ya. Nah, saya kepo dan akhirnya saya menjalankan bisnis ini dengan leader saya ya. Jadi pada saat itu ya saya bersyukur banget Bapak Ibu, saya dibantu pertama kali saya bergabung dan saya melakukan yang namanya double elite di awal. Ya singkat cerita saya dapat 2 juta ya karena double elite waktu itu, dan saya sangat senang sekali. Ya, dan saya sangat senang sekali, tapi waktu itu posisi saya masih kerja di farmasi, dan singkat cerita 2 bulan saya menjalankan, saya dapat double elite plus tim agensi 2,9 juta, dan saya memutuskan untuk yang namanya resign. Ya, karena apa? Karena sekali lagi saya melihat bisnis ini, kalau saya benar-benar serius, kalau saya benar-benar tuangkan hati saya ke bisnis ini, ya komitmen dan rajin, saya kelihatan yang namanya masa depan saya Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena the enemy of great zone is comfort zone ya. Musuh utama dari kehidupan yang luar biasa adalah zona nyaman. Waktu itu saya merasa nyaman banget sebelum resign Bapak Ibu ya. Karena anak muda, saya dapat penghasilan dari farmasi, saya dapat yang namanya uang dari bisnis saya di konvensional. Nah, itu sangat nyaman banget. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman itu menjadi zona bertumbuh. Ya, jadi zona bertumbuh itu sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu. Apalagi saya di dunia network marketing itu baru pertama kali. Ya, saya orangnya nggak sabaran gitu ya. Dibenerin dulu diri saya yang sebelumnya nggak sabaran, mental saya ditempa lagi gitu ya. Dan benar-benar saya nikmati prosesnya. Ya, tetes air mata, penolakan, PHP, dan itu benar-benar kerasa banget Bapak Ibu. Ya, dan singkat cerita saya tekuni sampai detik hari ini, saya sangat bersyukur banget Bapak Ibu di pandemi seperti ini ya. Saya merasakan income yang sangat luar biasa. Ya, apa yang dibilang sama mentor saya Bapak Adi, membangun sebuah aset, itu benar-benar kenyataan terjadi. Ya, walaupun saya masih bronze, tapi merasakan income yang sangat luar biasa. Nah, mungkin itu sharing saya Bapak Adi. Oke, siap. Ya. Dahsyat Bapak Kades Prasetya, sharingnya luar biasa ya. Jadi pertama kali bergabung tidak punya uang ya. Ya, betul. Nah, akhirnya dikasih pinjam uang dan jalankan bisnis ini dan terbukti bisa mendapatkan hasil. Nah, jadi bagi teman-teman yang hari ini belum bergabung, yang kebingungan cari modal bergabung, ya banyak orang yang memulai dari minus bahkan dari nol, tapi mereka bisa sukses di bisnis ini. Yes. Ya. Nah, yang ketiga kita akan berkenalan dengan seorang wanita cantik yang di pojok. Ya, beliau adalah mantan karyawan juga, mantan kan yang dikenal itu biasa disapa dengan Ibu Anita Dewi.
Ya, Ibu Anita Dewi ini dulunya sebagai mantan karyawan di salah satu provider ya, provider, dan memutuskan untuk resign dan fokus jalankan bisnis ini. Dan waktu itu saya lihat adalah beliau baru join kurang lebih 4 bulan, 5 bulan ya. Nah, sudah berani resign dan fokus bisnis ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pada Ibu Anita, cerita singkat kenapa resign dari pekerjaan dan memilih fokus di 3i. Nah, pastinya Anda penasaran juga ya. Oke, silakan Bu Anita Dewi. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, jadi selamat malam mitra 3i Network dimanapun berada. Ya, perkenalkan nama saya Ninyoman Sugianita Dewi. Biasa dipanggil Anita, umur saya 25 tahun. Ya, jadi cerita singkat kenapa saya memutuskan resign dari tempat kerja saya. Kalau saya bilang di sini adalah bisnis pertama kali yang saya ikuti Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi saya benar-benar tidak ada basic berbisnis sama sekali gitu. Ya, jadi awal mulanya saya ditawarkan peluang ini oleh pasangan saya sendiri, itu ada Bapak Kadek Prasetya. Terima kasih Pak Kadek ya. Oke, jadi singkat cerita waktu itu beliau menawarkan saya sebuah tabungan yang kalau di mindset saya tabungan itu adalah ya udah ngeluarin uang gitu. Nah, sedangkan waktu itu kebetulan saya masih ada cicilan, arisan gitu ya. Nah, tapi singkat cerita waktu itu Bapak Kadek ini pinter ya, kompor-komporin saya dengan bonusnya. Ya, di awal dia melihatkan bonusnya. Kalau nggak salah waktu itu bonusnya tanggal 26 ya. Nah, singkat cerita beliau melihatkan bonusnya, wah asik nih aku, bonus sudah mendarat. Oke, saya masih biasa saja. Ya, di bulan kedua dia lihatkan lagi, ya steamku berkembang pesat, bonusku naik lagi, ada di angka 2,4. Ya, nah singkat cerita 3 bulan kemudian beliau bilang bonus beliau sudah meningkat, itu ada di angka 3,6. Waktu itu beliau di peringkat leader agensi. Saya dari sanalah saya mulai kepo. Wah, ini bisnis ngapain setiap bulan ada penaikan terus gitu. Nah, waktu itu saya langsung kepo, saya bilang, "Oke, saya join di bisnis kamu." Ya, jadi saya join apa yang harus dilengkapi. Waktu itu saya lengkapi KTP. Dan saya langsung menanyakan, gimana caranya biasa dapat penghasilan? Waktu itu beliau bilang, ajak saja keluargamu. Yang saya ajak keluarga saya rekrut waktu itu 5 orang dan dapat penghasilan kurang lebih 1,2. Singkat cerita, saya menjalankan bisnis ini karena sudah ada bukti, ya alhasil saya ngajak teman-teman saya. Ya waktu itu saya tidak tahu cara mengundangnya seperti apa, alhasil teman-teman saya tidak ada yang join Bapak Ibu. Ya benar-benar itu saya down banget dan saya sempat vakum hampir 1 tahun. Ya singkat cerita saya vakum 1 tahun, saya dulu sempat kerja di salah satu klinik kecantikan. Kebetulan saya juga resign dari sana. Dan saya dikasih relasi oleh pasangan saya untuk kerja di salah satu operator. Itu tepatnya di kota Kuta. Ya, jadi otomatis saya PP dari Ubud ke Kuta hampir 2 jam Bapak Ibu. Ya, saya PP 2 jam dari Ubud ke Denpasar. Singkat cerita waktu itu saya enaknya kalau pulang kerja itu enaknya mandi langsung tidur. Nah ini nanggung banget Bapak Ibu. Pulang kerjanya 5:30 ngapain gitu. Ya jadi kebetulan waktu ada pertemuan ya Bapak Dia di kantor CR Denpasar, saya ikuti pertemuan yang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah yang keempat kalinya saya benar-benar rasakan klik. Ya klik sudah lihat bukti-buktinya dari latar belakang manapun Bapak Ibu. Sudah dapat penghasilan ya. Jadi benar-benar di sela-sela kesibukan menjalankan bisnis ini. Waktu itu saya langsung dikenalkan leader atasnya Bapak Kadek Prasetya, itu ada Bapak Kadek Jun Hermanta. Saya diajak untuk cari daftar nama. Waktu itu saya langsung dari daftar nama saya bukan ke hot atau Wamarket, melainkan saya langsung ke full market. Ya saya habis ajar-ajaran ya full market saya, setiap security yang ada di mall di Cuok saya prospek ya, yang bersih-bersih di sana saya prospek. Waktu itu hasil Bapak Ibu saya ketemu salah satu leader terbaik saya juga, itu ada namanya Rangga Palaka ya, dan saya prospek, saya bantu untuk dapat penghasilan. Waktu itu saya fokus 1 bulan mencapai di peringkat tim agensi. Ya lebih semangat lagi, 3 bulan ke depan saya mencapai di peringkat leader agensi. Waktu itu dapat penghasilan 4,6 Bapak Ibu. Ya singkat cerita saya lebih keras lagi bekerja. Ya saya lihat waktu itu bonus dari 3i Network-nya masuk dan dari bonus operator saya masuk. Waktu itu pas tanggal 27 saya jadi perbandingan Bapak Ibu. Saya kerjakan ini full time dari pagi sampai malam, sedangkan 3i ini saya jalankan di sela-sela kesibukan saya. Ya apa kabar ketika saya mengerjakan full time dan full heart. Nah dari sanalah saya langsung mengambil komitmen dan keputusan untuk resign dari tempat kerja saya. Ya saya resign dari tempat kerja, hari itu pun saya langsung fight di bisnis ini Bapak Ibu. Saya main hajar semua full market saya, karena intinya saya
saya mau belajar Bapak Ibu. Dan saya yakin ketika saya sudah berusaha, saya berdoa dan action apapun yang saya inginkan atau teman-teman yang ingin capai, saya yakin jauh lebih bisa daripada saya. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Oke, Terima kasih. dahsyat ya. Jadi masing-masing punya cerita unik ketika bergabung, dan ada yang juga kenapa resign dan fokus jalankan bisnis ini ya, punya banyak cerita. Nah, saya langsung nyambung ke Bu Anita Dewi ya. Bu Anita Dewi tadi bilang dulu bekerja ya, dan sekarang itu resign dan fokus jalankan bisnis ini. Dan juga tanggapan terhadap keluarga deh. Saya tanya bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan pastinya, apalagi pandemi seperti ini ya. Rata-rata memang di wilayahnya Ibu Anita Dewi ini semua penghasilannya dari pariwisata, bahkan semua pariwisata down di sana, tidak produktif lagi. Nah, kira-kira ada nggak sindiran atau cerita unik itu dari orang tua atau keluarga yang berpikir kenapa sih Anita ini tidak kerja, tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi tetap mendapatkan penghasilan, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa makan enak. Sekarang, apalagi sekarang kan banyak orang yang kesulitan nyari pekerjaan gitu ya. Nah, ada nggak bagaimana tanggapan orang tua dan lingkungan dengan apa yang Anita jalankan seperti pandemi sekarang? Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, jadi tanggapan dari lingkungan dan keluarga saya, kalau saya bilang kembali ya, saya sangat bersyukur kenal program ini Bapak Ibu. Ya, yang di awal waktu itu saya menyadarkan keluarga saya, syukurnya orang tua saya benar-benar mensupport apapun yang saya ambil ketika itu masih positif dan baik Bapak Ibu. Nah, tetapi lingkungan yang mempengaruhi. Ya, waktu itu bapak saya join itu setengah-setengah, karena yang pertama percaya sama anak, kedua karena lingkungan ya, pastinya ada yang ngomong kanan kiri gitu ya. Nah, tetapi waktu itu saya benar-benar semangat dan buktikan. Nah, pas pandemi Februari kemarin Bapak Ibu, dan hampir sampai detik ini, saya bersyukur saya masih ditransfer bonus oleh perusahaan 3i Network-nya. Ya, jadi itu luar biasa sekali, yang dimana dulunya saya dicibir ya, ada penolakan pastinya ya, mau aja ikut bisnis seperti ini gitu ya, tapi sekarang saya bisa buktikan ya, yang awalnya biasa di daerah Ubud yang dimana pariwisata kebanyakan padi ya sekarang di PHK, banyak yang mencari peluang, bahkan banyak yang sudah bisa buat donat ya, karena saking benar-benar gimana nih cari peluangnya kayak gitu ya. Tapi benar-benar saya bersyukur sekali kenal program ini ya, saya masih tetap ditransfer oleh perusahaan CAR-nya, 3i Network-nya. Jadi kalau saya bilang sangat-sangat bersyukur Bapak Adi. Yes, ya. Jadi memang kita di sini membangun aset ya, bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi untuk jangka panjang ya. Nah, kira-kira Ibu Anita Dewi sudah dapat hasil apa aja nih dari bisnis 3i Networks? Oke. Boleh diceritakan deh. Oke, jadi apa hasil dari yang saya perjuangkan di sini ya, ada salah satunya saya bisa mewujudkan ya salah satu tempat persembahyangan saya yang dulunya saya kepengen kali Bapak Ibu, waktu dulu kerja di salah satu klinik kecantikan selama 3 tahun, bukan salah bosnya, bukan salah perusahaannya, tapi kembali lagi ke mindset saya. Tapi kenal program ini, benar-benar mindset saya berubah Bapak Ibu, berubah dalam artian saya pengen banget merenovasi tempat persembahyangan saya, dan itu saya kerjakan di bisnis ini hampir 4 bulan saja saya bisa merenovasi merajaan saya. Ya, karena saya punya prinsip ketika saya sudah menikah nanti, saya pengen benar-benar memperlihatkan hasil kerja keras saya. Walaupun itu sedikit, tapi benar-benar saya menabur kebaikan gitu di keluarga saya. Siap. Wah, siapa nih yang akan mau dinikahi? Aduh, siapa ya? Udah keras tuh, keras ya. Nah, jadi ya, Ibu Anita Dewi, ini saya sempat curi fotonya nih. Lucu ya, kayak orang Jepang dia. Ini sebelumnya ya, bukan ini ya, bukan yang putih ya, tapi yang itu ini ya. Ini sekarang bedanya jelas banget ya. Ini berkat semua, berkat siapa? Berkat 3i Networks, CAR, Malaysia ya. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke kangen band, ke Pak Depras. Oke, Depras, saya lihat banyak hasil yang sudah diperoleh lewat bisnis ini ya. Nah, ini gambar ada mobil ya, bahkan ada apa lagi sih bukti-bukti yang atau pencapaian yang sudah Bapak Kadek Prastia capai lewat bisnis 3i Networks ini? Boleh ceritakan?
Oke, terima kasih Bapak Adi. Oke, selamat malam 3i Live Channel ya. Jadi pencapaian apa sih yang saya dapatkan ya? Jadi hari ini bukan maksud saya untuk memamerkan, tapi saya sangat bersyukur banget berkat Tuhan dan berkat pilihan saya mendapatkan yang namanya impian besar saya. Ya, dulu saya bekerja di farmasi ya, saya jalankan bisnis di konvensional, saya punya uang, tapi saya nggak berpikir yang namanya ke depannya saya bisa mewujudkan impian. Nah, tapi lewat peluang 3i Network, lewat leader-leader setelah saya konsultasi, ternyata bisnis ini luar biasa Pak Ibu. Ya, bisnis ini luar biasa, saya katakan kenapa? Karena impian yang pertama saya itu adalah saya bisa terbang ke luar Indonesia. Ya, yang dulunya saya saya kerja di farmasi gitu ya, saya naik motor, ya saya ke keliling Bali gitu ya. Tapi dari bisnis 3i Network saya mendapatkan yang namanya sebuah reward. Yang pertama jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Dan waktu itu saya pertama kali naik pesawat langsung ke luar negeri. Ya, awalnya saya sudah takut Bapak Ibu, kenapa? Karena ya saya nggak pernah naik pesawat gitu ya. Jadi anggaplah saya katrok gitu ya. Tapi bisnis 3i Network ini membuat saya lebih modern lagi ya, luar biasa ya. Yang awalnya saya naik pesawat ya saya pegangan gitu ya bersama pasangan saya gitu ya. Ini kita naik pesawat loh yang gitu ya, bukan naik dokar gitu ya. Ya tapi luar biasanya ya saya dari Singapura gitu ya, dan itu pun saya langsung ke Malaysia juga pernah. Dan yang terakhir adalah ini sangat bersyukur juga berkat Tuhan, berkat support orang tua, orang terdekat. Saya pernah yang namanya tembus kontes yaitu di Rim Cruise ya. Itu benar-benar yang bronze above ya, kita benar-benar difasilitasi. Saya seperti yang namanya yang enak banget ya, kayak kalau mau makan ya tinggal makan gitu ya, kita bisa bermain di sana, jadi pokoknya have fun banget ya. Jadi teman-teman ya sudah tepat banget memilih 3i Network ya, kita kerja keras, kita dapat hiburan gratis, dan kita dapat yang namanya fasilitas yang sangat luar biasa dari 3i Network CR ya, jadi pas banget ya. Nah, impian yang kedua adalah saya bisa, nah ini ya, saya benar-benar ini sama pasangan saya, ada Anita, ya kita berdua sama-sama bersyukur kita bronze ya, double bronze, ya kita ibaratnya kita berdua ini capek lah kepanasan gitu ya Pak Ibu ya, capek lah kepanasan, dan mobil ini saya beli bukan untuk pamer, tapi untuk operasional saya di bisnis ini. Ya karena apa? Karena saya sering juga ke luar kota, kadang-kadang saya tidak sempat yang namanya pulang sampai ke rumah, saya menepi di mungkin di swalayan ya, saya menepi ya 2:30 pagi, saya baru pulang, ya saya menepi di sana, saya tidur di mobil gitu ya, dan saya kadang pernah bawa baju, bawa handuk gitu ya, saya mandi di sana, karena apa yang saya lakukan ya satu hal, yaitu saya ingin namanya menambah impian saya yang saya akan wujudkan lagi. Ya jadi bersyukur banget berkat 3i Network, berkat pasangan saya, support orang tua dan mentor dan leader-leader, ya saya berhasil yang namanya mendapatkan sebuah reward. Ya tapi sekali lagi reward ini adalah sebuah jembatan ya, yang kedepannya yang sesungguhnya reward yang paling besar itu adalah pencapaian yang crown agency. Ya financial freedom, yang itu benar-benar yang saya inginkan. Ya ini adalah sebuah jembatan Bapak Ibu, tapi sekali lagi kita fokus ya. Itu saja Bapak Adi. Siap ya. Sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian, di mana memang anak muda, bahkan beliau pasangan ya, pasangan menjalankan bisnis ini dahsyat banget. Nah, yang bagi teman-teman yang menonton yang pasangan, jangan malah dilarang ya. Kalau dilarang pasangannya ya putusin aja. Kata Pak Depras ya. Nah, jadi kalau jalankan bisnis ini sama-sama itu hasilnya juga luar biasa, bahkan bisa mewujudkan impian sama-sama. Itu adalah sebuah momen-momen yang luar biasa. Kalau saya bisa flashback, ya saya juga menjalankan bersama pasangan, dan sekarang benar-benar impian satu persatu bisa terwujud. Ya, apa yang pernah kita tulis, apa yang kita rencanakan berdua itu benar-benar terwujud, dan kita menikah pun dari semua biaya dari bisnis 3i Network yang sangat dahsyat ini. Ya. Nah, kembali lagi ke Ibu Susi. Ya, Ibu Susi. Ya, kalau dari pencapaian Ibu Susi sangat banyak sekali ya. Seorang ibu rumah tangga ini luar biasa banget saya katakan. Nah, kira-kira ada nggak Ibu Susi cerita penolakan yang unik? Ya, jadi sekarang kan mungkin banyak orang yang sudah melihat suka-sukanya tadi, ya, suka-sukanya jadi punya ini, punya penghasilan, bisa beli mobil. Nah, sekarang selain suka-sukanya, dukanya di mana? Nah, dukanya pasti di bisnis kita ditolak, ya. Nah, penolakan yang unik yang Bu Susi alami selama bergabung ada nggak? Baik Bapak Ibu, kembali lagi ke saya, Ibu Susi ya. Jadi pertanyaan Pak Adi tadi, ada nggak sih penolakan yang unik yang saya rasakan, yang saya yang saya alami selama ini gitu ya? Tentu saja ada Bapak Ibu.
Jadi saya yakin juga Bapak Ibu di luar sana yang sudah mengikuti dan yang sudah berproses pasti pernah mengalami hal itu, gitu ya. Cuman kembali lagi kita berbesar hatilah untuk menerima semuanya itu. Ini ada satu cerita Bapak Ibu ya. Dan kebetulan saya sendiri punya tim banyak dan besar di luar kota, yaitu tepatnya di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi. Sekali, dua kali, mungkin sudah sampai 5 kali saya melakukan seminar di sana Bapak Ibu. Dan luar biasanya pesertanya itu rata-rata lebih dari 100 orang. Seperti itu. Nah, ada satu ketika tim saya telepon saya, Bu Susi, bisa nggak bantu? Saya mengumpulkan warga di sini. Bu Susi bisa nggak bantu untuk membuat seminar di sini, gitu. Nah, puji syukurnya saya mempunyai mentor yang sangat luar biasa, yang tidak hanya membimbing saya, yang tidak hanya berteori dan tidak hanya bisa mengarahkan, tetapi langsung beliau turun dan membimbing saya untuk mengadakan seminar di daerah Banyuwangi, Bapak Ibu. Dan lucu banget Bapak Ibu, pagi-pagi sekali saya jemput Pak Adi ke rumahnya dan kita berangkat ke Banyuwangi dengan semangat yang gairah membara di dada. Bapak Ibu ya, sampai di sana Bapak Ibu 1 jam saya menunggu, datang 1 orang. 3 jam saya menunggu, datang 1 orang. 4 jam saya menunggu, tidak ada orang datang lagi Bapak Ibu. Sampai kurang lebih 5 jam saya menunggu. Saya bela-belain itu, barangkali ada. Tapi ternyata Bapak Ibu, hanya 2 orang itu saja yang datang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya berbesar hati Bapak Ibu. Resikonya di sini hanya penolakan. Itu hanya penolakan Bapak Ibu. Jadi dengan kembali lagi background saya sebagai seorang ibu rumah tangga, dengan pencapaian bronze agensi dengan penghasilan 7-10 juta rupiah, walaupun masih segitu Bapak Ibu, itulah motivasi terbesar saya Bapak Ibu. Saya tidak mundur selangkah pun. Saya kembali dengan Bapak Adi dengan happy, tetapi dalam perjalanan kami tetap melakukan approaching di jalan, di Indomaret, dimanapun kami berhenti, dimanapun kami singgah, dimanapun kami makan, dimanapun kami istirahat, disitulah kami prospecting. Dan hasilnya banyak daftar nama yang saya dapatkan di kapal, dimanapun itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu ya. Ada satu lagi macam penolakan Bapak Ibu. Ini kebetulan saya membantu tim ya. Jadi tim saya ini benar-benar masih baru. Belum mengerti bagaimana edifikasi, belum mengerti bagaimana memperkenalkan leadernya kepada calon prospeknya. Dan kebetulan beliau waktu saya prospek, saya sampai ke rumahnya, beliau sedang nyetrika Bapak Ibu. Ya. Dan karena tempatnya sangat sempit Bapak Ibu, saya tetap presentasi karena tujuan saya ke sana seperti yang dibilang sama mentor saya Bapak Adi Antara selalu bilang ya, apapun kondisinya kita ke sana untuk membantu presentasi gitu. Jadi beliau membelakangi saya Bapak Ibu, tetapi mendengarkan tetap. Ya lanjut Ibu gitu. Nah saya tetap dengan antusias presentasi dengan pantatnya Ibu itu. Bapak Ibu ya. Tetapi saya tetap masih ingat, rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun bisa mampu lagi merendahkan kamu. Saya pernah baca artikel seperti itu. Hingga itulah yang memotivasi saya tetap presentasi dan presentasi. Akhirnya ketika saya ngomong bonus, dia berbalik arah Bapak Ibu. Jadi setrikaannya itu dikecilin sama dia. Oh ya Bu, di mana Bu? Ada hasilnya ya Bu. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, jadi benar-benar tidak sia-sia saya presentasi. Gitu. Akhirnya dia merapat lagi untuk melihat peluang bisnisnya. Dan puji syukur, akhirnya closing Bapak Ibu. Itulah kemerdekaan saya, kebanggaan saya, kepuasan saya. Bukan hanya dapat closingan Bapak Ibu, tetapi saya bisa membantu si calon prospek itu bisa melihat bahwa menabung adalah kebutuhan, ya insuran adalah sebuah perlindungan.
Dan satu lagi, peluang bisnisnya bisa merubah kehidupan kita untuk beberapa tahun kemudian. Seperti itu Pak Adi. Oke, ya. Dahsyat sekali cerita dari Bu Susi ya, bahkan dipantati, ya, dikasih pantat katanya ya. Itu prospekannya sambil nyetrika gitu ya? Iya, betul. Oh, berarti mungkin Betul berdiri. otaknya sudah pindah ke pantatnya ya. Oke, luar biasa. Jadi memang bisnis ini resikonya memang hanya ditolak. Nah, penolakan-penolakan itu bukan hanya membuat Anda down, tapi justru itu membuat Anda punya cerita seperti yang dialami oleh Ibu Susi ya. Jadi akhirnya sekarang tadi sebelum cerita udah ketawa. Nah, itu ketawanya itu paling tidak memberikan sebuah senyuman dan vitamin ya buat Ibu Susi, akhirnya ya tidak stres ya. Dan pastinya yang unik-unik ya. Nah, itu. Oke, yang berikutnya kembali lagi ke Ibu Susi. Nah, Ibu Susi, pandemik seperti ini Ibu Susi memilih bertahan atau menyerang? Atau bertahan dan menyerang? Oh, menyerang dong Pak Adi. Menyerang ya. Nah, saya tidak mau bertahan. dahsyat ya, berarti kita sama, ini formasi menyerang. Yes. Kalau saya lihat-lihat formasinya adalah namanya PAS. PAS itu Pras, Anita, Susi. Yes. Saya tadi mikir-mikir apa ya, itu PAS ternyata. Jadi formasi memang PAS formasinya. Jadi Pras, Anita, Susi. Nah, PAS. Oke. Bisa. Nah, apa yang kira-kira Bu Susi lakukan untuk menyerang di saat pandemi seperti ini? Silakan Bu Susi jawab dulu, setelah itu disambung oleh Pak Kadek dan Bu Anita ya. Pertanyaan sama, apa yang dilakukan pada kondisi seperti ini untuk menyerang? Oke, silakan. Yes. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi pertama yang saya lakukan ya, saya memang benar-benar memutar pikiran saya gitu. Apa sih yang harus saya lakukan agar tetap bisa produktif di masa pandemik seperti ini gitu. Pertama kali memang iya, saya harus tetap menerima informasi-informasi baru yang sifatnya positif. Saya selalu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan gitu. Jadi kalau dulunya saya jarang sekali dengan mempergunakan HP, saya selalu offline karena kekuatan saya itu adalah ngotot gitu ya. Jadi bisa ngotot benar-benar menggali apa sih yang diinginkan oleh calon prospek saya gitu. Tetapi karena pandemik ini saya tetap bersyukur juga loh, karena dengan pandemik ini saya bisa banyak belajar dengan memaksimalkan gadget saya atau HP saya gitu. Jadi tetap mencari daftar nama di HP ya. Kemudian satu hal yang belum pernah saya lakukan yaitu survei. Nah, ini unik sekali ya. Dan pengalaman yang saya benar-benar jalani ini sudah benar-benar titik terakhir, ibaratnya ilmu pemungkas saya Bapak Ibu. Saya turun langsung ke lapangan gitu. Dan waktu itu udah benar-benar mentok, setiap orang yang saya datangin itu pura-pura nggak punya waktu, pura-pura cuek dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya masuklah ke satu buah toko. Jadinya saya pura-pura beli kue di situ. Jadi saya ngobrol saja dengan dia tentang bagaimana mempergunakan bisnis online seperti itu. Dan puji Tuhan beliau merespon dengan sangat positif sekali sehingga bisa saya mendapatkan nomor teleponnya. Akhirnya dengan janji nelpon dia, malamnya saya telepon dia gitu. Nah, dibantu juga dengan teknik atau strategi 3 on 1. Saya dibantu oleh mentor saya yang luar biasa, Bapak Adi Antara. Alhasil closing pada malam hari itu dan transfer langsung. Dan puji syukurnya Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkan elit pula dia dengan sistem online juga Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti akan ketemu lagi. Intinya jangan menyerah dengan keadaan Bapak Ibu. Yang ada teruslah berjuang, teruslah berproses untuk merubah keadaan yang lebih baik seperti itu. Baik, itu saja Pak Adi. Siap ya. Ya, kita simak berikutnya Pak Kadek Pras ya, bagaimana cara beliau menyerang di saat pandemi seperti ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Kembali lagi dengan saya, Kadek Pras ya. Jadi strategi apa sih yang saya pakai untuk teknik menyerang gitu ya Pak Adi ya. Nah, jadi di awal ya saya ikut juga sama Bu Susi itu ikut yang namanya turun ke lapangan ya, itu kita yang namanya survei ya. Itu saya lakukan juga bareng dengan Bu Susi ya, didampingi juga saya mencoba yang saya tidak pernah lakukan dulunya.
Ya, saya mengelis ya tim saya atau nasabah pasif saya di 3 jalur saya. Saya mengelis yang masih menabung, berinvestasi gitu ya, bayar premi gitu ya. Nah, itu pun saya list semua ketiga jalur saya follow up ulang dengan versi yang berbeda. Ya, jadi dengan versi yang berbeda saya follow up ulang dengan saya menonjolkan dari sisi keuangan atau bonus. Ya, kalau misalkan di pandemi seperti ini, apapun yang ada bonus pasti semuanya akan semangat. Ya, jadi saya kemas dan saya bungkus kata-kata itu. Ya, saya bilang, Bu, kalau misalkan di pandemi seperti ini, mau nggak saya bantu untuk kedepannya Ibu bukan hanya sekedar bisa bayar premi, tapi Ibu kedepannya juga bisa memenuhi kebutuhan. Oh, bagaimana caranya? Akhirnya saya bisa main ke rumahnya. Nah, itu dari strategi yang pertama, Bapak Ibu. Nah, strategi yang kedua, saya pakai yang namanya memfollow up daftar nama basi, bukan basis yang lama ya, daftar nama saya yang lama dengan cara dulunya dia tahu saya itu di CR. Tapi sekarang saya ubah dengan nama Sentral Asia Raya, gitu ya. Sebenarnya sama, gitu ya. Nah, sebenarnya sama, tapi teman saya ini juga bingung gitu. Kayaknya kamu kemarin bukannya di Sentral Asia Raya ini deh. Kayaknya kamu bukan di sini. Nah, justru itu, bro. Aku pingin ketemu kamu. Jadi Sentral Asia Raya ini kan sama juga punyanya CR. Ya, jadi orang itu nggak ngeh, gitu ya. Jadi itulah teknik saya untuk menyerang juga. Itu saya pakai juga option. Dan akhirnya ada loh yang mau, Bapak Ibu. Dan itu pun di lapangan ya, ibaratnya seperti Bapak Adi bilang tadi, lakukan hal-hal kecil. Ya, saya lakukan di pandemi seperti ini, saya lakukan hal-hal seperti itu, dan hasil saya mendapatkan daftar nama baru, dan saya follow up, dan saya gali lagi ya, saya gali lagi, dan akhirnya saya bersyukur juga ada yang join, Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita lakukan, ya sekali lagi Tuhan tidak pernah yang namanya diam. Ya, sekali lagi pasti akan diberikan hasilnya. Hasil itu Pak Dia. Yes. Oke, sekarang Bu Anita. Oke, buka masker dulu ya. Oke. Kita kayak apa ya? Buka tutup. Kayak warung gitu. Buka tutup ya. Oke, biar aman Pak Di. Ya, protokol kesehatan. Yes, betul. Oke, kembali lagi dengan saya Anita. Ya, jadi terima kasih Bapak Adi atas kesempatannya. Ya, jadi strategi apa yang saya lakukan di pandemi seperti ini, hal apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, jadi di awal pandemi Februari kemarin ya, jadi sebulannya itu masih aman-aman aja. Ya, jadi aman-aman saja, belum melakukan apa-apa. Ya, bulan kedua sudah mulai gelisah. Nggak bisa nih kayak gini. Nah, bulan ketiga makin gelisah dan kehabisan gaya, Bapak Ibu ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya benar ya Bapak dia. Nah, di bulan keempat saya langsung waktu itu telepon Pak Adi lewat WhatsApp. Ya, saya masih ingat banget, saya bilang saya mau konsultasi, ya kasih saya semangat apa yang harus saya lakukan. Dan waktu itu kebetulan Bapak Adi habis Zoom meeting ya di Platinum Above Pak Adi ya. Nah, waktu itu pas banget kita dari Bapak Kuancan ya sangat luar biasa meluncurkan strategi 3-on-1-nya. Nah, dari sanalah saya langsung garap ya prospecting ya yang dulunya saya benar-benar tidak pernah hiraukan Facebook Bapak Ibu. Ya pertemanan sampai banyak saya benar-benar nggak pernah hiraukan. Tapi kenal strategi 3-on-1-nya ini ya saya mulai add orang, ya saya mulai branding tentang 3i Network ini seperti apa gitu ya. Dalam jangka waktu sehari hampir 50-100 branding yang saya lakukan di sosmed. Ya, alhasil waktu itu saya dapat closingan Bapak Ibu 1 ID waktu itu dan langsung cash. Saya langsung mikir gini, oke, kalau ini saya lakukan dengan komitmen dan konsisten, saya yakin akan berbuat manis Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya langsung menerapkan ke tim saya. Ya, sangat-sangat bersyukur Bapak Ibu di kondisi pandemi seperti ini, kita hanya melakukan konsisten saja Bapak Ibu. Ya, alhasil per bulan ini akan ada new peringkat 4 dari tim under saya. Itu sangat luar biasa. Itu bukan saya hebat Bapak Ibu, melainkan ini benar-benar support system yang sangat luar biasa, yang dimana dikeluarkan oleh Bapak Kuancan, yaitu strategi 3-on-1-nya gitu. Jadi kenapa saya bisa bertahan dan menyerang kondisi kayak gini ya, karena benar-benar saya konsisten Bapak Ibu, ya konsisten dengan apa yang saya sudah ambil. Seperti itu Bapak Adi. Yes, ya dahsyat banget Bu Anita ya. Jadi masing-masing punya strategi menyerang. Ya, di mana Ibu Susi itu tidak kehabisan akal untuk menggali daftar nama, untuk mendapatkan daftar nama dengan cara melakukan survei ya. Nah, dulu saya ingat banget Bu Susi sempat konsultasi apa yang mesti saya lakukan Pak Adi. Nah, waktu itu jujur saya juga bingung ya, karena memang pandemik melarang kita untuk keluar, karena biasa kita sering offline Mas saya ya. Online benar-benar buta, benar-benar tidak tahu apa-apa.
tidak tahu apapun gitu. Nah, akhirnya saya punya ide karena waktu itu saya sempat baca salah satu buku itu menggunakan survei, ya. Jadi survei tentang bisnis online, ya. Nah, akhirnya saya berikan tipsnya dan dilakukan oleh Bu Susi. Hari pertama beliau melakukan langsung ada yang bergabung orang yang tidak beliau kenal. Dan menariknya orang itu langsung bisa besoknya, kurang lebih hampir seminggu bisa tembus elit, ya. Nah, itu dahsyat sekali loh, ya. Berikutnya dari strategi Pak Kade Prastia, ya. Ini strategi menggali yang masing-masing sebagai penabung atau nasabah pasif, ya. Nah, jadi di list semuanya di 3 jalurnya dan di follow up satu persatu. Bahkan daftar nama yang dulu pernah di prospek, pernah dibuatin janji, masih menolak dulunya mungkin belum timing yang tepat, ya. Sekarang dihubungi lagi dengan versi yang berbeda. Dulu bilangnya CAR, sekarang Sentral Asia Raya. Dan ada juga yang mau ketemu, ya. Nah, itu sebenarnya kebanggaan banget, ya. Nah, itu adalah jurus membungkus, ya. Jurus ninja, ya. Nah, yang ketiga ada Bu Anita, ya. Anita Dewi ini menggunakan sosial media. Ya, beliau branding, ya, personal branding ke semua teman-teman yang di Facebook, entah kenal apa tidak, di inbox satu persatu. Memang hukum rata-ratanya pasti akan tinggi, ya. Tapi daripada kita tidak melakukan apapun, daripada kita hanya berdiam diri, sudah pasti 100% tidak dapat hasil. Lebih baik kita lakukan, mencoba bukan yang bertahan, tapi kita mencoba menyerang, ya. Nah, kita berikan jab pelan-pelan. Nah, momentum yang kecil tapi nanti akan menjadi besar. Ya. Nah, jadi mungkin itu cerita-cerita dari masing-masing leader saya, Brown Agensi, ada Ibu Susi, Pak Kade Prastia, ada Bu Anita. Kalau kita samakan formasinya namanya PAS. Pras, Anita, dan Susi. Ya. Nah, mungkin yang terakhir, nah karena kita kebetulan sesuai kemerdekaan, bahkan kita akan menyambut 17 Agustus, ada nggak satu poin kata yang teman-teman bisa sharingkan ke teman-teman kita yang di Zoom, ya, hari ini menonton, kata-kata kemerdekaan yang bisa membangkitkan semangat, ya. Nah, jadi ini saya ada juga nih kata-kata kemerdekaan, nah, yang saya sudah buat. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini sempat saya kutip. Jadi kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras lagi. Yes. Ya. Jadi Bung Karno mengatakan berikan satu pemuda untuk mengguncangkan dunia. Tapi hari ini berikan formasi 3 orang menjadi pas untuk menaiki peringkat satu persatu sampai di puncak kesuksesan Crown Agensi, ya. Nah, silakan Ibu Susi, ya, kata-kata kemerdekaan yang membangkitkan teman-teman kita yang lagi mungkin ketidur sekarang, ya. Akhirnya gara-gara kata-kata Bu Susi, Pak Depras dan kita jadi bangun, jadi semangat, langsung ingin prospek. Silakan Bu Susi. Ya, baik. Kemerdekaan adalah bukan berarti kita menyerah karena kondisi dan keadaan, tetapi berjuang dan berproseslah terus untuk merubah keadaan. Karena pemenang bukan saja terlahir dari mereka yang pintar dan bukan terlahir dari mereka yang kuat, tetapi pemenang akan tercipta juga dari mereka yang mau belajar dan terus berproses, sehingga kemerdekaan akan bisa dicapai, baik kemerdekaan secara finansial, kemerdekaan waktu, dan kemerdekaan apapun yang diinginkan oleh seseorang. Ya, terima kasih. Ibu, udah makin panas. Yes, ya. Nah, panas. berikutnya Pak Depras. Ya. Baik, terima kasih, ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Saya sekali lagi di sini bisa bilang, ya, dari kutipan juga, ya. Good fighter never show their pain, ya. Yes. Pejuang yang hebat tidak akan melihatkan rasa sakitnya. Yes. Teruslah berjuang, karena orang yang sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu konsisten, fokus, dan rajin kuncinya. Yes. Mungkin saja dari saya, Bapak Adi. Oke, silakan. Oke. Lagi dari Ibu Anita. Baik Bapak Adi, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi ada satu kejadian, ya, yang dimana, ya, kalau saya lihat setiap orang mempunyai trigger masing-masing. Ya, kalau kita gali trauma-trauma itu pasti akan ada, yang dimana intinya akan menggerakkan kita untuk
untuk melakukan suatu double effort Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu melihat peluang hari ini, jangan menunda Bapak Ibu. Ambil segera peluangnya, karena apa? Karena Bapak Ibu lah adalah pahlawan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bekerja lebih keras, ya. Ketika Bapak Ibu bekerja lebih keras, pastinya bukan negara kita saja yang merdeka, tetapi Bapak Ibu bisa memperdekakan ya finansial dalam keluarga Bapak Ibu, dan pastinya bisa memberikan waktu yang lebih berkualitas untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sukses buat kita semua dan merdeka. Ya, siap merdeka ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sharing kami hari ini sangat luar biasa ya. Dan akhir kata satu semangat menggebu yang kami akan bagikan pada Anda, yaitu adalah mereka bisa, kita bisa, Anda bisa, merdeka. Oke, itu saya dari kami, dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan sudah masih standby di live channel, live Zoom hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Sedi, Bu Sani, dan Pak Frans. Saya kembalikan ke Pak Frans. Terima kasih. Oke, baik, wah luar biasa ya, ini terasa sekali 17 Agustusnya kita nih pada malam hari ini. Meskipun belum 17 Agustus ya, hari Senin kita baru 17 Agustus. Tapi betul sekali teman-teman semua, seperti sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan kawan-kawan, ya kita tidak boleh menyerah ya. Jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Terutama dalam tema 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, kita harus merdeka juga secara finansial. Dan bersama 3i Networks, kita pasti bisa. Baik, dengan demikian teman-teman semua, acara 3i Live Channel sudah berakhir. Senang sekali, luar biasa sekali ya sesi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi dan tim ya, pas ya, formasi pas, luar biasa. Prasetya, Anita, dan Susi, wah dahsyat nih. Oke, Pak Adi dan kawan-kawan, sampai jumpa lagi di acara-acara mendatang, sukses terus dan salam merdeka Pak Adi ya. Oke, baik. Yes, baik. Dan teman-teman semua, sebelum kita akhiri acara ini, akan ada promosi untuk acara besok, mungkin boleh langsung ditampilkan Pak Sandy, silakan. Oke, hari Sabtu 15 Agustus 2020 akan ada sharing kembali ya, full 1 jam bersama Titanium Agency, Pak Handra Siloto. Temanya adalah mengejar ketertinggalan. Tentu ini menjadi satu rangkaian ya dari seri kemerdekaan Agustus 2020. Nah, karena itu teman-teman semua pastikan Bapak Ibu jangan sampai melewatkan acara ini. Sekali lagi, Sabtu 15 Agustus pukul 14.00 WIB dengan ID meeting yang sama 74x84x31. Sampai jumpa lagi di acara ke depan ya. Sukses dan salam merdeka. Go Crown! Go Crown!